ketemu lagi. Di video kali ini aku bakal share nih mengenai biaya IVF atau bayi tabung di Penang, Malaysia. Bisa banget buat rekomendasi kalian yang berencana mau IVF di Penang. Tahun 2019 lalu aku mulai program IVF di Rumah Sakit Loh Guan Lai Penang bersama Dr. M. Devindran. Dr. Dev ini adalah salah satu dokter spesialis fertility yang terkenal banget dengan bayi tabungnya. Sebelum datang ke rumah sakit, baiknya kalian sudah appointment dulu ya guys dengan dokternya. Bisa email tanya-tanya dulu. Untuk registrasi diperlukan paspor ya guys. Jadi kalian jangan lupa bawa paspor kalau pergi ke rumah sakit. Untuk jadwal praktek Dr. Devindran itu setiap hari ya guys. Setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 8.30 pagi sampai jam 16.30 sore. Kalau hari Sabtu cuma setengah hari aja ya guys, cuma sampai jam 12.30 aja. Untuk biaya konsultasi dokter sekitar 100 sampai dengan 300 ringgit tergantung kasusnya ya. Kalau untuk biaya IVF nih all in sekitar 25.000 ringgit. Itu juga tergantung dengan obatnya ya guys. Kalau ada tambahan obat, harga menyesuaikan. Biasanya untuk cek program awal IVF nih, kita disuruh tes darah, terus HSG, tes AMH, sama tes sperma ya. Untuk program IVF, biasanya kita dikasih obat suntik untuk memperbanyak folikel. Mulai disuntik di hari kedua mens ya. Ini hasil embrio aku di IVF pertama. Ada 2 telur dan puji Tuhan ya guys, semua jadi embrio dengan grade 4. 2 embrio tadi itu di frozen di hari ketiga ya. Karena cuma dapat 2 embrio, jadi dokter menyarankan untuk aku fokus mengumpulkan embrio dulu. Jadi lanjut untuk IVF kedua ya di bulan depannya. Mulai suntik lagi di hari kedua mens dan puji Tuhan di IVF kedua ini ada 14 telur yang bisa dipanen. Tapi setelah 3 hari hanya ada 2 embrio yang bertahan. Jadi total dari 2 kali siklus suntik-suntik nih aku ada kumpulkan 4 embrio dan semua di frozen ya guys. Rencana 2020 awal mau proses FET atau transfer embrio ke dalam rahim. Tapi karena COVID jadi proses FET aku baru di bulan April 2022 kemarin. Mens di hari kedua, cek hormon dulu, lanjut minum obat untuk mempertebal dinding rahim. Nanti ada jadwal ketemu dokter lagi di hari ke-14 untuk cek USG ya. Kita cek ketebalan dinding rahim apakah sudah oke atau belum. Kalau semua oke, 2 hari setelahnya jadwal untuk FET ya. Kalau untuk hotel, prefer kalian cari hotel yang ada kulkasnya ya guys. Karena semua obat harus disimpan di suhu dingin. Kalau kalian mau stay di Penang nih selama suntik itu biasanya sekitar 3 mingguan sampai selesai proses OPU guys. Proses OPU itu proses pengambilan sel telur. Abis OPU kalian bisa pulang kalau embrionya itu di frozen. Biaya frozen embrio untuk 1 tahunnya 1.200 ringgit ya untuk 2 embrio. Minum obat Proginova ini sehari 3 kali ya, pagi, sore, dan malam di jam yang sama. Minum obat mulai dari mens hari kedua sampai tes kehamilan nanti. Jadi kurang lebih sekitar 1 bulanan gitu guys minum obatnya. Persiapan sebelum FET, pertama olahraga dan kedua jaga makan. Pola makan harus bener-bener sehat ya guys, hindari junk food, goreng-gorengan gitu. Perbanyak makan buah, sayur, sama protein. Kalau untuk protein, aku makannya ayam sama ikan-ikanan. Pokoknya jangan yang berlemak gitu guys. Bisa juga ditambah dengan akupuntur. Menurut rekomendasi dokter, akupuntur bisa membantu untuk memperlancar aliran darah ke rahim. Sebelum FET wajib minum air putih 1 liter ya guys, supaya kantong kencing kita penuh, jadi proses FET nanti bisa lebih mudah. Untuk FET pertama ini ada 2 embrio yang akan dimasukkan ke rahim. Untuk proses pemasukan embrio ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Ini nggak dibius ya guys. Agak sakit rasanya kayak di pap smear gitu loh guys. Untuk biaya FET itu sekitar 5.000 ringgit. Untuk 2 hari ke depan kita harus bed rest dulu ya guys. Setelah 2 hari kita boleh aktivitas normal, tapi tetap harus hati-hati ya guys. Berjemur setiap hari dan olahraga ringan supaya aliran darah ke rahim lancar.
Hari ketiga setelah FET nih, kita balik lagi ke rumah sakit untuk suntik penguat kandungan. Untuk proses FET, kita harus stay di Pineng sekitar 14 hari ya guys. Dari konsul hari ke-14 setelah men sampai dengan proses FET-nya. Setelah suntik penguat kandungan, kita boleh pulang ke Indonesia nih dan bisa melakukan tes BHCG atau tes kehamilan di Indonesia. Biaya tes BHCG sekitar 1 juta ya guys, itu sudah termasuk sama jasa konsultasi dokter. Waktu di bandara lebih aman pakai kursi roda guys, supaya nggak capek, kan jalannya jauh banget. AirAsia ada layanan kursi roda bayar 100.000 dan bisa dipesan saat booking tiket. Kalau pakai kursi roda, check-innya wajib di bandara ya guys, jadi nggak bisa check-in online. Ini cerita singkat proses IVF aku di Pineng. Kalau mau lebih detail, kalian bisa lihat di Instagram aku ya guys. Thank you for watching ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.